Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, anak-anak ibu semuanya. Kita masih bisa bertatap muka di pertemuan yang kedua ini. Gimana kabarnya anak-anakku? Apakah sehat? Alhamdulillah ya kalau sehat. Sebelumnya ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi yang disebut namanya silakan untuk mengacungkan tangannya. Oke, yang pertama itu Hasna hadir. Oh iya, hadir. Kemudian Dewi hadir. Oh iya, hadir. Alhamdulillah ya, berarti semuanya bisa ikut untuk pertemuan yang sekarang. Nah, pada materi yang sebelumnya ibu telah menjelaskan mengenai hukum Newton, terutama hukum Newton pertama dan kedua serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan, tidak terlepas dari yang namanya sebuah ilmu, apalagi hukum Newton yang pastinya terdapat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas mengenai gerak serta penerapan hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari, di mana tujuan pembelajarannya untuk yang sekarang yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan inquiry learning dengan metode ceramah dan diskusi menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hukum-hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat melakukan percobaan dengan tepat, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya ibu akan menceritakan sebuah kisah di mana misalnya nih ada perlombaan tarik tambang di mana rebu A menarik tambangnya dari sebelah kanan dan rebu B menarik tambangnya di sebelah kiri. Nah, kemudian terjadilah tarik menarik antara rebu A dan rebu B. Kemudian didapatlah juara di mana yang menjadi juaranya adalah rebu B. Nah, kenapa? Coba kalian pikirkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya pada saat katak, seekor katak sedang berenang di dalam air. Nah, kedua kaki dan kedua tangan katak itu mengayunkan ke belakang, ke arah belakang. Kemudian gayanya ke belakang. Kemudian air memberikan gaya yang berlawanan dari katak tersebut sehingga katak tersebut bisa melaju gitu ya. Misalnya ke hulu sungai gitu. Nah, coba dari apersepsi ini kalian simpulkan, kemudian kalian isi berdasarkan LKPD yang akan ibu berikan, di mana LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Silakan ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD yang ibu berikan nanti kalian isi, tapi sebelumnya ibu akan menanyakan sebuah video fenomena. Terdapat 3 video, nanti kalian simak di mana video tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas dan berkaitan juga dengan LKPD yang harus kalian kerjakan.
Oke baik, setelah kalian melihat video fenomena-fenomena yang Ibu berikan dalam sebuah penayangan video, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan gaya? Kemudian, apa yang dimaksud dengan gerak? Pertanyaan selanjutnya, dari video tadi, kenapa saat kata melaju ke depan, berenang, tangan dan kakinya itu mengayun ke belakang? Oke baik, pertanyaan yang diajukan oleh Saudari Dewi, oleh Nak Dewi, kalian bisa menjawabnya pada LKPD karena mencakup materi dan pengajuan pertanyaan oleh Saudari Dewi. Nah, kan tadi Ibu menyuruh kepada kalian untuk mengisi LKPD, dan untuk selanjutnya coba kalian berhipotesis terhadap LKPD, isi LKPD-nya mengenai materi untuk pertemuan yang sekarang. Setelah kalian melakukan suatu eksperimen yang berada dalam LKPD serta menjawab tahapan-tahapan yang ada di LKPD, serta tadi kalian telah berhipotesis terhadap permasalahan yang Ibu berikan tadi, coba sekarang apakah Ibu akan menanyakan kepada kalian, kepada setiap kelompoknya, apakah hipotesis yang kalian buat itu telah sesuai dengan hasil percobaan berdasarkan LKPD yang kalian kerjakan? Nah, untuk bagian yang selanjutnya, di mana kalian akan diminta untuk memaparkan kesimpulan. Tapi sebelumnya Ibu akan membimbing terlebih dahulu. Setelah kalian melakukan percobaan atau eksperimen dalam sebuah LKPD dan sudah menonton video tayangan video yang Ibu berikan, nah kalian perlu mengingat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan yang namanya gaya dan gerak. Nah, ini akan berkaitan dengan kesimpulan dalam LKPD yang kalian buat serta untuk pertemuan yang sekarang. Ibu izin memaparkan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan mengenai gerak, gaya dan gerak dari LKPD dan menggunakan pet simulation. Itu dapat dihasilkan bahwa menurut kami gitu ya, gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan pada suatu benda terhadap suatu benda. Adapun yang dimaksud dengan gerak itu perubahan posisi, perubahan
berdasarkan dari pet simulation itu mengenai apa ya, kayak tarik tambang gitu. Nah, di situ dapat dilihat ketika kita menambahkan orang, di mana orang itu memberikan gaya yang lebih besar, maka otomatis si tali tersebut akan tertarik ke orang yang memberikan gaya yang lebih besar dibandingkan orang yang memberikan gayanya lebih kecil gitu. Seperti itu, Bu. Selanjutnya, setelah kalian melakukan eksperimen berdasarkan LKPD, lalu melakukan sebuah percobaan mengisi LKPD, menonton tayangan video yang Ibu berikan untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan mereview materi mengenai gaya, gerak, dan hukum 3 Newton, di mana gaya itu merupakan sebuah tarikan atau dorongan pada suatu benda gitu ya. Nah, gaya itu dapat mempengaruhi sebuah benda. Yang pertama itu gaya dapat membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Itu yang pertama. Misalnya nih, ada mobil yang mogok, kemudian kita dorong, berarti kan mobil tersebut yang tadinya diam kita berikan gaya, lalu mobil tersebut akan bergerak. Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan sesuatu yang tadinya bergerak menjadi diam. Misalnya nih kita Dek Hasna sedang bersepeda gitu ya, lalu tiba-tiba di depannya ada anak kecil yang tiba-tiba lewat, kemudian Dek Hasna itu mengerem. Berarti ketika Dek Hasna melakukan suatu gaya yang bergerak gitu ya pada sepeda yang membuat sepeda tersebut bergerak, lalu tiba-tiba diam. Kemudian yang ketiga itu gaya dapat merubah bentuk benda. Misalnya nih, na'udzubillah gitu ya, amit-amit terjadi sebuah kecelakaan antara mobil di jalur kanan dengan mobil di jalur kiri. Karena sama-sama mobil tersebut sedang bergerak dengan kelajuan yang cukup kencang, akhirnya tiba-tiba mobil tersebut tabrakan, lalu terjadi kerusakan pada mobil tersebut. Nah, berarti di situ gaya mempengaruhi bentuk suatu benda. Nah, dan yang terakhir itu gaya dapat mempengaruhi arah suatu benda. Misalnya ketika kita sedang menyaksikan bola gitu ya, permainan bola, kemudian ada yang melemparkan bola, kemudian menyundul bola tersebut sesuai dengan arah yang akan dia inginkan. Berarti di situ gaya dapat mempengaruhi arah suatu benda, seperti itu ya. Nah, yang kita ketahui ada beberapa macam gaya. Yang pertama ada ya gaya normal, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya gesek, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi gaya itu berupa tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Nah, sedangkan yang dinamakan gerak itu merupakan perubahan posisi suatu benda gitu ya. Misal ada benda A, di sini benda A kemudian bergerak sehingga akan melakukan perubahan posisi ke titik B. Misalnya ya, benda A ini bergerak sehingga akan menuju titik B. Nah, ini yang dinamakan gerak. Gerak merupakan perubahan posisi pada suatu benda. Nah, tapi berasa gak lengkap gitu ya, gerak, pengertian gerak cuma segitu. Lalu gimana misalnya kalau benda ini kita misalkan mobil, kemudian di dalamnya ada 4 orang, di sini ada orang gitu ya. Lalu orang tersebut berkata bahwa kita itu diam, sedangkan yang bergerak bukan kita atau bukan mobilnya, tetapi benda yang dilewati. Misalkan kita lagi naik mobil nih, kemudian ada pohon,
gerak itu secara lengkapnya yaitu perubahan posisi suatu benda menurut seorang pengamat gitu ya. Jadi menurut titik acuannya. Jadi gerak itu relatif gitu ya. Berdasarkan titik acuannya gitu. Contoh lainnya misalnya kita nih makhluk bumi berada di bumi gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa bumi ini diam aja, tidak bergerak. Lalu yang bergerak apa? Misalnya yang bergerak itu matahari gitu ya, dapat berpindah dari barat ke timur misalnya. Nah lalu seorang astronot itu pergi misalnya ke dekat matahari nih, ke tata surya di atas gitu ya, ke dekat matahari, lalu astronot tersebut melihat bahwa mataharinya justru yang diam, bumi yang bergerak mengelilingi matahari, seperti itu ya. Nah sehingga gerak ini merupakan perubahan posisi suatu benda berdasarkan titik pengamatnya, berdasarkan titik acuannya gitu, dan bersifat relatif seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan gaya dan gerak. Nah dan untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton, di mana pada pertemuan yang sebelumnya Ibu telah membahas mengenai hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, mengenai hukum 3 Newton, tadi pada awal pendahuluan Ibu telah memberikan suatu peristiwa kepada kalian, di mana seekor katak gitu ya, yang memberikan gaya, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya itu bergerak gitu ya, memberikan gaya ke arah belakang, sehingga katak tersebut dapat melaju ke arah depan karena air mendorongnya gitu ya, memberikan gaya juga sehingga katak tersebut dapat melaju ke depan. Nah sehingga untuk hukum Newton yang ketiga itu, di mana ketika ada gaya aksi diberikan, maka akan menimbulkan gaya reaksi. Nah, ketika misalnya kita memberikan sebuah gaya pada suatu benda, maka benda yang diberikan gaya tersebut akan bergerak dengan besar yang sama, tetapi dengan arah yang berbeda begitu ya. Sehingga bunyi hukum 3 Newton itu gaya aksi sama dengan atau F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, contoh lainnya selain tadi contoh katak gitu ya, misalnya kita mendorong tembok tapi temboknya itu diam gitu, lalu kita mendorong tembok tersebut sehingga kaki kita akan ke belakang begitu ya. Nah di situ terbukti bahwa ketika kita memberikan aksi gaya kepada tembok tersebut, tembok memberikan gaya reaksinya berupa kita dapat kaki kita akan terbawa ke belakang. Nah seperti itu mungkin ya penjelasan dari pertemuan yang sekarang, yaitu mengenai gaya, gerak, dan hukum ketiga Newton. Semoga penjelasan Ibu dapat kalian pahami. Dan untuk evaluasi pembelajaran sekarang, Ibu akan memberikan soal di mana kalian harus mengerjakannya secara individu, kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Dikerjakan secara individu mengenai pertemuan yang sekarang, yaitu mengenai gaya, gerak, dan hukum 3 Newton. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu berikan. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi anak-anakku yang Ibu cintai, menjadi keberkahan. Dan sebelumnya terima kasih yang telah memperhatikan betul-betul. Ibu harapkan kedepannya kalian ketika Ibu menjelaskan memperhatikan ya, jangan ada yang ngobrol atau diskusi ketika Ibu menjelaskan, agar kalian dapat memahami betul-betul gitu ya mengenai materi yang Ibu sampaikan. Dan untuk materi pada pertemuan yang selanjutnya itu mengenai
dan satelit dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.